Hai business leaders, apa kabar? Hari ini saya mau sharing tentang rahasia sukses berurusan dengan orang sulit. Apa sih yang dimaksud dengan orang sulit? Biasanya orang sulit itu memiliki perilaku atau sifat yang membuat kita sulit berkomunikasi dengan orang tersebut. Apalagi kalau kita mau komunikasinya efektif mencapai satu tujuan, karena belum selesai kita sampai satu tujuan dari komunikasi tersebut udah keburu either dia ikut emosi atau kita yang juga ikutan emosi, akhirnya tujuan komunikasinya tidak tercapai ya. Nah, apa sih rahasianya sekarang kalau kita ada orang yang bilang udahlah coach, kita menghindar aja dari orang kayak gitu. Padahal orang ini adalah bagian dari tim kita di organisasi, bagian dari keluarga kita yang sama-sama harus mencapai tujuan yang sama, bukan? Nah, ini jadi penting bagaimana kita belajar mengetahui rahasia untuk membuat interaksi kita dengan orang sulit tadi menjadi efektif ya. Nah, untuk itu kita bukan mindsetnya bukan untuk menghindar tentunya, tapi bagaimana saya mengenali orang ini dan saya juga mengenali diri saya. Jadi mulai dari saya. Kenapa mulai dari saya? Karena saya yang tahu, saya yang belajar, saya yang ingin membuat komunikasi ini mencapai tujuannya dan dengan efektif. Maka saya yang udah tahu ilmunya, saya harus belajar dan mulai menyesuaikan diri saya dengan orang tersebut. Contoh misalnya, saya di sini akan mencoba menggambarkan orang secara umum. Kita bagi menjadi 4 kategori besar, ya. Kategori pertama kita lihat dari sumbu atas ke bawah atau sumbu dari atas ke bawah. Ini yang paling atas sekali, mentok di atas adalah kita bilang orang yang fokus pada hasil pekerjaan, ya. Sementara kalau kita tarik garis lurus ke bawah, orang yang paling bawah ini ya, dia akan adalah orang yang fokus pada interaksi dengan orangnya sendiri. Apa kata orang, mendengar pendapat orang, merasakan perasaan, menjaga perasaan orang dan lain-lain. Mungkin kalau hasilnya nggak tercapai masih nggak apa-apa, yang penting dia udah saling menjaga perasaan. Ya, jadi dua polar opposite ini. Sementara dari sisi kiri ke kanan, ya, kalau yang kanan kita bilang orang yang sangat segera, papa mau segera, papa harus segera gitu. Sementara yang sisi polar ke kiri, ekstrim kirinya, dia adalah orang yang melihatnya bahwa masih ada hari esok, nggak apa-apa nanti juga. Ya, jadi ini ada melihat bahwa ada waktu, ada pace, masih ada kesempatan selalu gitu. Ya, jadi ini dua polar kiri ke kanan. Yang paling kanan adalah yang mau cepat-cepat, dan sementara yang kiri adalah selalu masih ada waktu. Jadi dari sini kan kita lihat ada 4 sisi, ada 4 kuadran, ada 4 area. Area pertama yang kanan atas, yang kita bilang bahwa orang ini tipe orang yang fokus pada hasil atau pada pekerjaannya dan harus segera. Yap. Karakteristik orang seperti ini, kenali sekalian potret diri Anda ya. Anda termasuk yang mana? Orang yang kanan atas ini tadi fokus pada hasil atau pada pekerjaan dan harus cepat, kita sebut orang yang namanya dominan. Ya. Orang dominan itu selalu punya kecenderungan apa-apa pengen punya kontrol, karena dia tahu punya goalsnya apa, harus cepat tercapai, dan dia pengen segala sesuatunya punya kontrol. Kecenderungannya kalau orang-orang di sekitarnya tidak bisa mengerjakan secepat dia atau sepandai dia punya kecenderungan mengerjakannya sendiri. Ya, hati-hati kalau Anda masuk dalam kategori ini. Anda sebagai pemimpin punya kecenderungan mengerjakan semuanya sendiri. Makin hari tanggung jawab Anda makin besar dan makin banyak yang harus diselesaikan, menyebabkan Anda sendiri yang sibuk sementara tim Anda bingung nggak tahu mau ngapain. Dan ketika Anda minta mereka mengerjakan sesuatu, Anda nggak sabar untuk menunggu hasilnya dari mereka karena Anda pengen cepat-cepat. Ya, jadi kenali karakteristik Anda sendiri. Karakteristik ini yang pertama.
Yang kedua adalah yang di bawah kanan, ya. Jadi yang di bawah adalah fokus pada orang atau pada manusianya dan pengen cepat, ya. Orang seperti ini yang di kanan bawah kita bilang sebagai influencer, ya, orang yang memberi pengaruh kepada kelompok. Orang ini ngomongnya banyak, cepat, idenya banyak, sangat inisiatifnya banyak. Dia sangat mudah memberi influence atau idenya itu diterima oleh orang lain, tapi dia sendiri udah berpindah ke ide yang lain lagi. Dia bukan tipe orang yang bisa membuat idenya terjadi sampai terlaksana. Ya, itu kecenderungan orang kedua, kelompok kedua. Nah, kelompok ketiga kita mulai masuk ke kiri yang bawah dulu, ya. Jadi dia mulai punya pace selalu. Kalau tadi masih cepat-cepat semua yang kanan, yang kiri selalu punya pace, punya waktu, ya, punya waktu. Yang bawah masih people kan tadi. Nah, karena dia masih people, jadi dia berpikir selalu bagaimana menyenangkan orang lain, ya, bagaimana berkata-kata supaya disukai orang lain. Orang ini menjadi tipe ini orang yang menjadi tim member yang bagus, yang kuat, ya. Jadi apapun yang berikan tanggung jawab kepada orang ini, dia akan sepenuh hati untuk mengerjakannya, ya. Nah, orang seperti ini bisa dikasih tanggung jawab dan dia akan memenuhi tanggung jawabnya. Orang ini lebih banyak memikir instead of ngomong, ya, ngomongnya sangat terbatas. Oke, sekarang kita naik ke kanan atas, ke kiri atas. Kiri atas orang yang fokus pada pekerjaannya, tapi juga dia selalu menggunakan waktu, punya waktu untuk menyelesaikannya atau memutuskan atau mengambil tindakan, ya. Orang ini kita bilang adalah tipe compliance, ya. Tipe compliance ini tipe orang yang penurut, ya. Dalam artian dia sangat taat aturan kalau ada prosedur, taat prosedur, ya. Pertanyaannya selalu boleh nggak, ya, gitu. Jadi selalu mengacu pada aturan. Kemudian dia selalu berpacu pada data, ya. Datanya ada nggak? Kalau nggak ada datanya, dia masih cari datanya untuk berani memutuskan, untuk berani bertindak. Ya, jadi orang ini kecenderungannya jadi kesannya lambat di hadapan orang yang kanan tadi, ya. Karena dia masih mikirin sebab akibatnya, menganalisa faktanya udah cukup atau belum, baru dia bertindak. Ya, jadi kita lihat 4 area tadi sambil kenal di mana kita. Setelah kenal di mana kita kenali kecenderungan kita tadi, bukan? Nah, itu adalah gaya interaksi kita dengan mitra. Sampai di sini yang saya maksud adalah kita bukan harus bertahan dengan gaya kita. Justru keberhasilan komunikasi kita berikutnya adalah ketika kita tahu saya adalah orang dominan. Katakan saya orang dominan. Ketika saya tahu saya orang dominan dan saya harus berinteraksi dengan mitra saya atau dengan tim saya yang orang compliance gitu, yang selalu berdasarkan pada fakta, saya yang harus menyesuaikan diri atau adjust cara saya berinteraksi dengan orang tersebut supaya bahasa komunikasinya saya sesuai dengan bahasanya dia. Tadi mulai dengan pakai fakta. Mana datanya? Kamu punya data apa aja? Ya, jadi enggak, kalau toh instruksi berdasarkan data, dan kalau Anda minta dia menyelesaikan sesuatu kepada orang compliance tadi, tentukan kapan harus selesai. Karena kalau enggak, dia bisa berulang-ulang mikir, berulang-ulang cari data tambahan hingga waktunya enggak jelas sampai kapan. Tapi kalau Anda mintanya dengan due date yang jelas, hari, tanggal, dan jam, dia akan mencoba comply atau memenuhi permintaan Anda. Ya, jadi kata kuncinya untuk bisa sukses berkomunikasi dengan orang yang sulit, sebenarnya nggak ada orang yang sulit, tapi kita mengenal diri kita mengenal siapa mitra kita,
dan menggunakan gaya komunikasi sesuai stylenya mitra kita. Ketika kita menggunakan style mitra kita untuk berkomunikasi dengan dia akan merasa nyaman, mudah mengertinya, dan komunikasi kita menjadi lebih efektif. Pertanyaannya gini, Coach, kalau gitu saya capek dong, harus ke si A beda, ke si B beda. Ini memang tantangan. Ya, ini memang tantangan. Bener banget. Ini kan karena dengan sengaja, dengan sadar kita harus adjust style komunikasinya kita ke orang yang berbeda-beda. Sekarang coba bayangin, di dalam perjalanan Anda sejak tumbuh, Anda sebenarnya juga melakukan perubahan-perubahan cara berinteraksi ini. Misalnya, Anda pasti menggunakan gaya komunikasi yang berbeda dengan ayah, gaya komunikasi yang berbeda dengan ibu, gaya komunikasi yang berbeda dengan guru A dan guru B, ya, gaya komunikasi yang berbeda dengan bos, gaya komunikasi yang berbeda dengan anak. Benar nggak? Coba perhatikan, ya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita mengadjust gaya komunikasi kita sesuai dengan mitra di mana kita berhadapan. Nah, kelebihannya sekarang setelah Anda mempelajari gaya komunikasi ini, yang kami menyebutnya DISC tadi, dominance, influence, kemudian steady, dan compliance. Jadi DISC atau DISC, ya. Nah, dengan gaya komunikasi ini kita kalau makin mempelajari, memperdalam, dan menerapkannya, akan lebih mudah buat kita mencapai kesuksesan dalam berinteraksi dengan siapapun. Dengan sadar dan sengaja kita melakukan perubahan gaya komunikasi kita sesuai dengan siapa yang kita hadapi untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif tentunya. Ya, jadi kalau kemarin tanpa sadar aja kita bisa, dengan sadar pasti kita bisa dan bisa lebih bagus lagi. Ketika awal belajar mungkin adaptasinya lebih capek, tapi makin biasa Anda makin bisa menikmati, makin fleksibel untuk mengubah gaya komunikasi Anda, dan Anda makin happy karena hasil komunikasi Anda semakin efektif dengan siapapun. Akibatnya Anda tidak akan melihat ada orang yang sulit, ya. Jadi kalau rekan-rekan Anda masih bilang si anu sulit, si itu sulit, Anda ngerasa fine, gue udah makin kenal orang itu. Ya, jadi saya menyesuaikan dengan dia, apapun yang mau saya komunikasikan bisa berhasil dengan efektif. Itu yang saya share hari ini. Semoga ini berguna untuk bisa Anda aplikasikan di kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja maupun di lingkungan rumah. Karena bukan saatnya lagi sekarang kita berpikir kita nggak cocok sama bos atau nggak cocok sama tim terus saya quit. Karena orang sulit ada dimanapun, ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan kemampuan komunikasi kita hingga dimanapun kita berada nggak ada orang sulit. Sekian informasi yang saya share hari ini. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa klik subscribe dan link notifikasi agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Action Coach Jakarta. Jika Anda punya tantangan di bisnis Anda, silakan chat di sini agar kami bisa membantu Anda. Sekian dan terima kasih.